Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 1 April 2023, Pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita lakukan? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari ini, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke tempat dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang-orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus semakin disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Namun para imam, kepala, dan orang Farisi justru ingin menyingkirkannya karena takut bahwa pengaruhnya yang kuat di tengah masyarakat justru mengundang orang Roma datang dan menghancurkan bait Allah. Di tengah ketakutan itu, tanpa sadar, imam besar Kayafas justru menubuatkan bahwa kematian Yesus itu penting dan berguna untuk keselamatan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan
yang akan menyelamatkan sekaligus mempersatukan banyak orang di dalam Allah. Beberapa abad sebelumnya, Yeskiel, seorang imam dan nabi di pembuangan, juga menubuatkan hal yang kurang lebih sama. Dalam nubuatnya, keselamatan akan datang bagi bangsa Israel, yaitu ketika Allah menjemput dan mengumpulkan orang Israel dari tengah bangsa-bangsa dan akan membawa mereka ke tanah Israel. Keselamatan adalah berkumpulnya kembali bangsa Israel yang tercerai-berai untuk hidup dalam kesatuan di mana Tuhan menjadi pusat dan pengikutnya. Nubuat kedua imam tersebut mengingatkan kita bahwa pengorbanan adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan banyak orang dari segala penderitaan. Melalui pengorbanan, kita sesungguhnya sedang diarahkan dalam kebersatuan dengan Allah dan sesama. Itulah keselamatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ingatkanlah kami untuk berani berkorban dan menyelamatkan mereka yang menderita, supaya kami layak disebut murid-murid-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam